Hari ini, saya, Mbak Tukiem, janda paling sumringah dan paling menggoda di antara janda-janda milenial, akan membawakan 3 cerita sekaligus. Untuk itu, dengerin sampai habis. Jangan di-skip. Percuma dong, mulut saya sudah berbusa tapi kalian skip. Sungguh terlalu ente. Sebelum kalian mendengarkan ceritanya, silahkan pasang handsfree, matikan lampu, pejamkan mata, agar kalian merasakan sensasi horornya. Jangan lupa subrek ya, yang belum subrek saya doakan jomblo seumur hidup. Oke, selamat mendengarkan. Cerita pertama berjudul Hantu Pasar Malam. Hantu pasar malam, hantunya beneran. Pernah gak kalian ke rumah hantu di suatu lokasi bermain? Pernah gak kalian sadar di antara hantu yang bohongan ada hantu yang beneran? Gue pernah. Jadi waktu gue masih kecil gue hobi main ke wahana rumah hantu. Setiap ke tempat bermain kayak Dufan atau pasar malam gitu, tujuan utama gue pasti rumah hantu. Tapi ada suatu kejadian yang buat gue trauma sama wahana itu. Umur gue waktu itu masih sekitaran anak SD. Gue pergi main ke pasar malam sama tetangga-tetangga gue. Pasar malamnya dekat komplek rumah gue. Ya udah, kita jalan kaki ke pasar malam. Sampai sana gue langsung menuju wahana rumah hantu. Gue beli tiketnya sama teman gue namanya Lisa. Kita berdua naik kereta rumah hantu. Di pertengahan jalan bagian pocong-pocong keretanya ngadat, ternyata listriknya mati. Kita diem. Gak lama kemudian kita nangis. Kita ketakutan gelap. Abis itu kita lihat ada satu pocong yang gerak. Kita mulai seneng, berarti listriknya nyala lagi. Tapi kok keretanya gak jalan. Terus suara-suara seremnya juga gak nyala. Kita bingung, terus kita perhatiin pocongnya yang gerak tadi hilang. Kita ketakutan kalau pocongnya itu beneran. Kita berdua turun dari kereta buat keluar dari rumah hantu itu. Pas mau turun, tiba-tiba pocong yang bergerak tadi berdiri di samping pintu kereta. Kita nangis jerit-jerit. Terus kita ditolongin petugas keamanan lalu diantar pulang. Sampai rumah gue tertidur pulas di kamar orang tua gue. Besok paginya aku main ke rumah Lisa. Dia sakit gak mau makan. Dia bengong. Tatapannya kosong. Gue takut Lisa kenapa-kenapa. Gue izin sama orang tuanya Lisa buat jagain Lisa tidur pas malam. Gue dibolehin tidur sekamar sama Lisa malam itu. Tepat jam 12 malam Lisa bersuara, tapi bukan suara Lisa yang biasanya. Gue ketakutan. Gue bangunin orang tuanya Lisa. Kita perhatiin gerak-gerik Lisa yang janggal. Sejam kemudian kita memutuskan untuk mengikat Lisa yang mulai melukai tubuhnya sendiri. Kita berdoa buat Lisa besok paginya Lisa kembali seperti semula. Lisa bercerita ia mendapatkan mimpi aneh sehabis dari rumah hantu. Dia bercerita pocong yang di rumah hantu tersebut mengikutinya dan mencoba merasuki dirinya. Pocong tersebut berasal dari kuburan yang berada di atas kereta kita berhenti kemarin. Cerita kedua berjudul Arwah Perempuan Tergantung. Arwah anak perempuan tergantung. Ini terjadi kurang lebih 4 tahun yang lalu. Waktu itu aku masih berada di kelas 8 SMP. Berawal dari pelajaran seni budaya dengan materi kerajinan tangan, kami berkunjung ke tempat penghasil kerajinan tangan yang ada di daerahku. Hari ini aku sedikit tidak enak badan. Badanku panas. Dan mataku perih.
Aku demam gara-gara cuaca akhir-akhir ini yang tidak stabil. Guruku menyarankan untuk tidak ikut dalam kunjungan itu, namun aku ngotot untuk tetap ikut. Ini hanya demam biasa, Bu, kataku. Tapi nanti terjadi apa-apa padamu, kata guruku. Tidak akan, Bu. Kalau saya tidak ikut nanti saya tidak tahu seperti apa praktik dalam membuat kerajinan tangan. Titik petik 2. Ya sudah, kalau begitu, aku dan teman-teman sekelas semuanya pergi ke tempat kunjungan. Dan kami pun sampai dengan hanya 20 menit. Aku tidak ingin ketinggalan kunjungan ke tempat ini karena nenekku pernah bercerita bahwa dulunya tempat ini adalah penginapan dan terjadi pembunuhan berantai entah oleh siapa. Dan kata nenek, sampai sekarang mungkin arwah yang dibunuh itu masih ada di situ. Kami mulai melihat-lihat bagaimana tahap pembuatan hasil buah tangan para pekerja. Kami mulai asyik sendiri-sendiri. Mataku pun melihat-lihat ke segala penjuru tempat ini dan kakiku terus melangkah mengikuti keinginanku untuk mencari tahu bagaimana angkernya tempat ini. Dari segi bangunan memang benar ini sepertinya dulu adalah penginapan. Aku terus berjalan menapaki koridor. Di setiap ruangan ada para pekerja melakukan pekerjaannya masing-masing. Tempat ini terkesan sepi. Tidak ada gurauan, yang ada hanya bunyi pahatan. Tanpa kusadari aku sudah berjalan jauh dari teman-temanku. Tempat ini terlalu luas dan tempat kerajinan hanya di bagian depan bekas bangunan penginapan ini. Tiba-tiba gerimis. Cuaca bulan ini memang tidak bisa ditebak. Aku merasa angin berhembus di wajahku. Dingin. Tidak tahu mengapa aku menjadi merinding. Saat aku hendak berbalik, aku merasa ada yang mengamatiku dari tadi. Dari sudut penglihatanku sepertinya aku melihat sesuatu pada atap koridor. Iya, benar ada sesuatu yang bergantung di sana. Badanku menjadi sangat lemah. Kakiku hampir tidak bisa menopang tubuhku. Suasana di sini berubah menjadi sangat mencekam. Tiba-tiba ada yang menepuk bahuku. Sedang apa kamu di sini? Kamu sudah terlalu jauh, kata guruku. Bu, sepertinya saya melihat sesuatu di sana. Titik petik 2. Sudahlah, mungkin kamu hanya berhalusinasi. Kamu kan lagi demam. Ayo kita pulang. Teman-temanmu sudah menunggu. Iya, Bu. Aku dan Bu Guru pun kembali. Sebelum itu ku beranikan diri untuk memalingkan wajahku melihat sesuatu itu. Aku penasaran. Dan memang benar di sana tergantung seorang anak perempuan seumurku. Matanya berwarna hitam dan sangat tajam. Dan yang tidak bisa kulupakan sampai saat ini. Dia tersenyum menyeringai kepadaku. Cerita ketiga berjudul Hantu Penghuni Pohon Pepaya. Hantu Pohon Pepaya. Nama gue Fauzan. Gue baru pertama kali ngirim cerita ke sini. Jadi maaf kalau masih belepotan atau berantakan, hehe. Oke, langsung aja. Ini cerita dulu pernah gue alamin kira-kira 10 tahun yang lalu pas gue masih TK. Jadi begini ceritanya. Waktu itu kira-kira tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktu itu gue lagi main di rumah kakak sepupu gue yang jaraknya kira-kira selisih 7 rumah lah dari rumah gue. Nah, gak lama gue main. Ibu gue nelpon gue nyuruh gue pulang. Tapi karena gue lagi keasikan main, gue bilang aja ke ibu gue, "Iya, bentar lagi jam 9-an aku pulangnya." Ya udah, akhirnya ibu gue ngebolehin. Akhirnya waktunya pun tiba. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, akhirnya gue pulang sendirian ke rumah setelah berpamitan sama kakak sepupu gue. Pas awalnya sih gue gak ngerasa aneh atau semacamnya.
Tapi pas gue udah sampai di pertengahan jalan, yaitu di rumah keempat dari selisih rumah gue dan kek sepupu gue, sebut aja rumah Bu Imah, samaran rumah Bu Imah, di sampingnya itu ada pohon pepaya gede banget yang udah tua. Tapi sebagian pohon itu ketutupan terpal yang tingginya 2 meter. Pas gue lewat di depan rumah Bu Imah, di depan pohon pepaya itu juga gue ngeliat ada orang. Rambutnya keriting di balik terpal pohon pepaya itu. Awalnya gue pikir orang. Jadi gue cuek lah. Tapi gak lama hati gue ngomong, kok orang itu tingginya ngelewatin terpal yang tingginya 2 meter itu. Mana di daerah gue gak ada orang yang tingginya di atas 2 meter dan rambutnya keriting. Di situ gua penasaran dan mencoba beraniin ngeliat ke arah pohon pepaya itu lagi sambil ngebaca Al-Fatihah. Maklum masih TK, taunya Al-Fatihah doang wakak. Gua terkejut pas gua lihat lagi, ternyata tuh makhluk nyadarin keberadaan gue dan ngeliat gua dengan wajah hitam, keriting, matanya merah, giginya bertaring, pokoknya serem banget dah. Mana melotot ke arah gua yang masih bocah ingusan. Lantas gue langsung ambil langkah 1000 ke rumah gue. Dan gue langsung masuk ke rumah dan buru-buru tidur. Ibu gue pun nampaknya kebingungan, tapi dia gak nanya apa-apa sama gue. Sejak kejadian itu, tiap gue lewat pohon pepaya itu, gue selalu ngibrit dan malingin muka dari pohon tersebut. Tapi berhubung sekarang pohon pepaya itu udah ditebang dan gue juga udah balik, gue jadi slow-slow aja lewat situ, haha. Kali aja serah.